Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sri selaku Kepala Sekolah SDN Sukurame 4, yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Guru SDN Sukurame 4, yang pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan hidayahnya kepada kita sehingga bisa di sini pada zaman yang terang benderang. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru SDN Sukurame 4 yang bisa menghadiri acara sosialisasi pembebasan materi modul 1.4 mengenai budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bu Nurul Komariah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktu yang telah panjenengan sediakan, luangkan pada hari ini. Saya akan mengimbaskan aksi nyata saya modul 1.4 yaitu materi budaya positif. Tujuan pembelajaran khusus pada tugas saya kali ini adalah calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Pada hari ini akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu semuanya, apakah Anda semuanya setuju dengan pertanyaan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu menyetujuinya? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju? Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju? Mari kita mengikuti paparan yang ada di bawah ini. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebagai guru, kita berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar terbiasa melakukan disiplin yang positif. Jadi kita tidak semerta-merta membiarkan mereka, tetapi kita tetap harus selalu mengontrol kegiatan-kegiatan mereka baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Mengapa perlu budaya positif? Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik yang dimiliki anak dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Jadi budaya positif ini akan tercipta jika kita itu melakukan pembiasaan-pembiasaan. Dari pembiasaan-pembiasaan yang telah dilakukan akan terciptalah disiplin positif dan terciptalah motivasi intrinsik dari dalam diri anak sehingga tercipta lingkungan sekolah yang menerapkan budaya positif. Materi yang ada di modul 1.4 tentang budaya positif yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi.
Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, di mana di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang keenam, segitiga restitusi, bagaimana kita nanti akan menangani kasus-kasus yang ada di dalam sekolah, maupun di sekolah maupun di lingkup kelas. Pembelajaran yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma, amatilah kepalan tangan yang ada di gambar itu. Anda ibaratkan Anda ada A dan B, dan A itu Anda dan B adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil dan tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi ibaratkan Anda semua punya secari kertas, kemudian tuliskan benda yang sesuatu yang sangat berharga untuk Anda dan letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian ada teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kemudian B dengan segala cara bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar Anda dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Jika Anda mengepal sesuatu yang berharga di diri Anda, kemudian ada teman Anda yang membujuk ingin merebut sesuatu yang berharga itu, apa yang akan Anda lakukan? Mempertahankan apa yang telah dipegang, mempertahankan amanat yang telah diberikan, boleh seperti itu. Perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua pengingatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini perubahan paradigma pada teori kontrol. Perubahan paradigma stimulus respon, yaitu teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, yaitu dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tetapi kalau dalam stimulus respon ini kita itu dikontrol oleh orang lain. Kemudian pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian dalam teori kontrol itu ada teori berpikir, model berpikir menang dan menang. Tetapi kalau di dalam stimulus respon itu berpikirnya menang dan kalah. Jadi dalam dunia anak-anak itu ada menang dan kalah dalam permainan. Di sini disiplin positif digambarkan seperti ini, yaitu teori kontrol dari Dr. William Glasser, di mana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda lah yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, di mana ada teori motivasi,
Yang pertama ada motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, dan motivasi ekstrinsik untuk menghargai diri sendiri, dan terlahirlah nilai-nilai kebajikan universal, sehingga di dalam nilai-nilai kebajikan universal itu akan tercipta keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu ada di dalamnya nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, di mana di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, jadi guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman sebagai teman, yang keempat itu sebagai pemantau, dan yang kelima adalah manajer, di mana ini nanti akan dalam segitiga restitusi, di mana kita ini nanti akan menangani kasus-kasus siswa. Yang pertama di dalam segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian kebutuhan kita tentunya berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi setiap manusia memiliki kebutuhan dasar itu. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga adalah rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian yang keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Apakah makna disiplin itu? Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam suatu budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal apakah yang akan kita tanamkan kepada anak didik kita agar mereka mencapai disiplin diri atau tercipta budaya disiplin di sekolah, yaitu nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan kepada anak didik kita di sekolah itu berdasarkan profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya ada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Eksplorasi konsep pembelajaran yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kata-katanya seperti apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini mendapatkan motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, contohnya seperti apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi intrinsik, dan tujuan disiplin positif sebenarnya ada di poin yang ketiga.
yaitu untuk menghargai diri sendiri. Sehingga kalau kita menghargai diri sendiri itu dapat menimbulkan motivasi intrinsik, mengeluarkan motivasi diri dalam siswa. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Apakah itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi mereka akan mencari solusi dari masalah mereka sendiri. Sebenarnya setiap permasalahan itu pasti ada solusi, berdampingan dengan solusi. Setiap masalah yang ditimbulkan sebenarnya mereka itu sudah punya solusi dalam dirinya. Hanya kita sebagai guru itu berusaha untuk memunculkan ide-ide dari mereka, memunculkan motivasi dari mereka agar mereka dapat memperbaiki masalahnya sendiri. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi sebuah restitusi itu dilakukan jika ada anak melakukan kesalahan, punya masalah baik dengan temannya atau dengan dirinya sendiri. Restitusi yang pertama di sini adalah bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, ciri restitusi adalah memperbaiki hubungan. Jadi ketika anak bersalah dengan temannya, maka restitusi di sini tujuannya adalah memperbaiki hubungan keduanya. Kemudian restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi yang keempat, restitusi itu tujuannya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi kita menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan mereka. Restitusi juga akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka tidak akan dikucilkan dengan komunitasnya atau kelompoknya dalam kelas. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kalau dulu itu ada peraturan kelas, tapi kalau di budaya positif itu tidak hanya sebuah peraturan saja yang terpampang di sebuah dinding, tetapi peraturan itu dibuat oleh kelas siswa-siswa yang ada di kelas itu. Jadi berawal dari sebuah kesepakatan. Jadi siswa diminta pendapat mereka tentang apa yang akan disepakati di dalam ketika kita di dalam belajar. Maka mereka dimintakan pendapatnya. Kemudian jika kesepakatan itu sudah disepakati bersama, maka akan terbentuklah sebuah keyakinan, karena dalam kesepakatan kelas itu ada sebuah keyakinan. Mengapa tidak perlu peraturan saja dan mengapa harus keyakinan? Untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi dalam sebuah keyakinan itu ada motivasi intrinsik di dalamnya, dan kembali kepada nilai-nilai keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan hanya mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau anak sudah yakin dalam dirinya, maka akan terbiasa melakukan hal-hal positif dan akan menjadikan sebuah disiplin bagi dia, dan terciptalah budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Seperti ini ada budaya positif. Di tengahnya itu ada peraturan kelas,
yang sekarang disebut kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan menjadi sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas akan menjadi lingkungan positif jika mereka akan terbiasa berbuat positif, misalkan dengan pembiasaan hidup bersih ataupun sholat duha, sholat duhur. Kalau sudah terbiasa maka akan tercipta lingkungan positif, di mana lingkungan positif itu akan membentuk sebuah budaya positif jika dilaksanakan secara kontinu terus menerus. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang hijau ataukah yang putih? Yang ini. Yang hijau. Kalau kesepakatan kelas itu yang ada keyakinannya adalah yang saling menyayangi, semangat, itu adalah keyakinan kelas. Yang tepat adalah yang putih, kesepakatan kelas, sehingga membentuk keyakinan kelas, ada keyakinan kelas di dalamnya. Berikut contoh membuat kesepakatan kelas yang akan menjadi sebuah keyakinan kelas.
Lanjut. Di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di dalam tabel Y atau tabel T itu salah satunya ada hormat, bekerja, dan diterima serta dimiliki. Contohnya seperti ini, apakah hormat itu terdengar, contohnya seperti apa? Misalkan satu orang berbicara, yuk saya bantu, lah itu adalah contoh dari perilaku hormat. Kita bisa selesaikan ini bersama-sama, itu juga contoh dari hormat. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Itu adalah salah satu contoh hormat yang terdengar. Bagaimana dengan perilaku orang yang hormat? Itu contoh dari perilakunya adalah tersenyum dengan ramah. Ini biasa kita terapkan dalam budaya S. Senyum, salam, sapa, santun, dan sopan dan santun. Memberikan salam, ya. Memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Ini ciri-ciri perilaku yang hormat. Kemudian terlihatnya bagaimana? Berempati terhadap perasaan orang lain, mau membaur dengan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jika tidak diberikan izin oleh orang lain, maka seorang anak tidak akan mengambil milik orang lain. Kemudian mendengarkan dengan seksama, jadi mereka akan menjadi pendengar yang baik, tidak ngomong sendiri ketika saat guru menerangkan. Kemudian senantiasa berbuat baik dan selalu berbagi dengan temannya. Itu contoh dari perilaku hormat yang terlihat. Ini contoh dari sebuah peraturan dan keyakinan kelas. Jika peraturannya selalu kembalikan buku kepada tempatnya, maka keyakinan kelas apa yang ada di dalamnya yaitu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu ada keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah menghormati orang lain dan komitmen. Adalah salah satu contoh disiplin juga. Dilarang melakukan kekerasan, ini merupakan keyakinan kelas keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ini berkaitan dengan kesehatan. Menggunakan bergantian atau menunggu giliran, ini keyakinan kelas menghormati orang lain dan selalu bersabar. Lalu menggunakan masker merupakan keyakinan kesehatan ataupun keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor, itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan. Jadi anak-anak ketika di dalam kelas itu dianjurkan tidak berlarian agar tercipta keselamatan bagi dirinya maupun orang lain. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata sesuai teori yang telah sesuai teori bahwa penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, itu sebenarnya adalah menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan itu dapat mematikan kreativitas mereka. Lalu penghargaan juga dapat mengurangi motivasi intrinsik bagi anak-anak. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini yang harus kita pahami. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati. Jika kita memberikan sebuah hukuman, maka hati mereka juga akan terluka untuk jangka waktu yang lama. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Lalu hukuman
anak membenci kedisiplinan, benci dengan disiplin kalau kita menerapkan hukuman. Tetapi kalau kita menerapkan konsekuensi, maka anak akan menghargai disiplin itu. Hukuman juga bersifat paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus, dan respon. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Jadi mereka pasti akan merasa bersalah, nyapa kok aku melakukan kesalahan. Tuh, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, dan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman, konsep diri yang buruk. Lalu kalau konsekuensi, konsep diri yang baik, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tetapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman pasti akan ada perasaan marah, rasa bersalah, dipermalukan di banyak orang, merasa tidak dihargai. Tetapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima oleh orang lain. Pasti setiap manusia, tidak hanya orang dewasa saja, tapi anak kecil pun juga akan memiliki kebutuhan dasar tersebut, karena ini 5 kebutuhan dasar yang dimiliki manusia dan tidak terlepas dari manusia itu sendiri. Yang kelima adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Ini contohnya, ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kita sebagai teman dan pemantau dan manajer. Jika guru, contohnya saja yang sebagai penghukum, jika guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, maka guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Lalu hasilnya apa? Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan pasti berbohong. Kaitannya apa dengan dunia berkualitas? Yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, dan murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, seperti itu. Itu kalau guru sebagai penghukum. Kemudian dampaknya pada murid itu apa? Akan mengulangi kesalahan yang kedua kali, bahkan berkali-kali. Itu kalau kita sebagai penghukum. Kemudian ketika kita membuat merasa orang bersalah, maka mereka akan merasakan rendah diri. Kalau kita sebagai teman berkedudukan mengontrol mereka sebagai teman, maka mereka akan lemah, tidak mandiri, dan tergantung kepada diri tersebut. Kalau kita sebagai pemantau, maka dampaknya pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Lalu poin yang penting di sini adalah kita sebagai manajer, guru sebagai manajer, di mana anak itu nanti akan bisa mengevaluasi dirinya dan bagaimana memperbaiki dirinya atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Posisi yang paling penting di sini adalah kita atau guru berperilaku berposisi kontrol sebagai seorang manajer. Karena ketika kita berposisi sebagai manajer, maka akan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid. Contoh pertanyaannya adalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Maka guru di sini adalah membuat orang merasa bersalah. Kalau perkataan kamu tidak pernah benar melakukannya, ini
contoh sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu, itu contoh sebagai teman. Lalu bagaimana dengan pemantau? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Dan sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Inilah yang akan kita bawa ke anak-anak didik kita, bahwa kita itu alangkah lebih baiknya kita itu sebagai manajer, jadi menggali apa yang akan mereka utarakan. Yang bawah lagi sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Ini ketika anak mengumpulkan tugas yang paling akhir. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini, bagaimana kita mengatasi masalah-masalah murid ketika ada kasus-kasus seorang murid, dan kita nanti akan melaksanakan restitusi melalui segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah mereka dan tentunya juga menggali potensi mereka. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini contohnya, kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini. Ini contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Contohnya seperti apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu jika anak berbuat salah. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Ini contohnya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contohnya, nilai apa yang kita sepakati? Kita kan sudah ada kesepakatan kelas. Apakah kamu yakin terhadap kesepakatan kelas itu? Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini contohnya. Contoh dari kata-kata menanyakan keyakinan. Ini ada sebuah contoh menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah contoh dari menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan. Ini tujuannya membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Contohnya, guru berkata, kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Ini contohnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Tujuannya anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, ketika guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh dari menanyakan keyakinan. Jadi rancangan tindakan untuk aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu latar belakangnya bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang telah diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai guru harapkan. Kemudian seperti halnya yang terjadi di SD saya, SDN Kamanggaran 4, berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu
membiasakan peserta didik untuk melakukan budaya atau kebiasaan positif. Tujuannya adalah mendidik murid untuk melakukan kebiasaan yang positif, kemudian menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri murid atas pemilihan aspirasi idenya melalui kesepakatan kelas yang akan menjadi keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, mengembangkan inisiatif yang tinggi pada murid, menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid, menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri maupun orang lain. Yang keenam adalah menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid. Tolak ukurnya adalah yang pertama, memunculkan karakter tanggung jawab dalam diri murid, terbentuknya disiplin positif, murid yang aktif dan kreatif, menjadi murid yang berbudi pekerti dan berakhlak mulia. Lini masa tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, merancang aksi nyata yang akan dilakukan dan menyampaikan hasil rancangannya kepada warga sekolah. Kemudian melaksanakan sosialisasi tentang disiplin positif kepada warga sekolah. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat adalah evaluasi dan refleksi terhadap pencapaian aksi nyata. Dukungan apa yang dibutuhkan? Yaitu tentunya adalah dukungan dari kepala sekolah, guru, murid, orang tua, serta sarana prasarana. Jadi semua warga sekolah itu harus mendukung dan sarana prasarana juga harus mendukung. Ini salah satu aksi nyata saya. Yang pertama adalah membuat rancangan aksi nyata. Kemudian sosialisasi rancangan kepada warga sekolah yang ada di sekolah saya. Ini contoh penerapannya, yaitu contoh penerapan budaya 5S, senyum, sapa, salam, santun, sopan dan santun. Ini budaya religius yang dilakukan di lembaga saya. Kita sholat duhur setiap hari. Jadi ada kegiatan sholat duhur setiap hari, di mana siswa kelas 4, 5, 6 wajib mengikuti kegiatan ini untuk memunculkan religiusitas anak. Kemudian budaya hidup sehat, di mana anak mencuci tangan sebelum masuk ke dalam kelas, lalu gemar makan sayur, ini gemayur. Lalu budaya hidup bersih, di mana mereka melakukan kegiatan Jumat bersih di lingkungan sekolah dan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Ini yang saya lakukan, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas di kelas 6. Kemudian dan terima kasih. Terima kasih dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikianlah paparan dari Bu Nurul Komariah. Monggo Bapak Ibu, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mungkin sharing, bisa langsung saja. Kita seperti biasanya diskusi bersama. Monggo. Ya, Bu Rizky silakan. Saya mau menanyakan bagaimana langkah-langkah restitusi yang baik. Baiklah, saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Bagaimanakah langkah-langkah restitusi yang baik? Ngoten nggih? Betul seperti itu. Baik, mungkin akan langsung dijawab oleh Bu Nurul Komariah. Monggo, Bu Nurul. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Langkah-langkah restitusi yang baik ketika ada kasus permasalahan siswa, bagaimana guru menanganinya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan identitas,
Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah dengan mengatakan setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Bagaimana kita akan memperbaikinya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, apakah keyakinan kelas itu sudah kamu sepakati, seperti itu contohnya. Ada contoh. Berikut contoh restitusi yang saya lakukan di lembaga saya terhadap pelanggaran tidak memakai atribut yang lengkap saat upacara bendera dan tidak mengerjakan tugas serta mengumpulkannya tepat waktu. Assalamualaikum. Rio ya, kelas 6 ya. Kemarin saya mendapatkan informasi dari guru kelas kamu ketika kamu melaksanakan upacara, kamu melakukan kesalahan. Apakah kamu tahu kesalahan yang kamu buat? Tidak membawa topi saat upacara. Itu merupakan melanggar peraturan yang sudah diperlukan. Itu apa yang harus kamu lakukan? Tidak makan mengulanginya. Di setiap hari Senin nanti harus memakai seragam yang lengkap. Kemudian pasti kamu mempunyai alasan mengapa kamu melakukan itu. Karena lupa. Apa setiap manusia pasti punya salah dan lupa, tapi kita bisa memperbaiki kesalahan itu, ya toh? Bagaimana cara memperbaikinya? Tidak akan mengulangi dan mempersiapkan di malam hari sebelumnya kita. Kemudian apakah kamu mempercayai tata tertib yang sudah disepakati? Iya. Setiap sebelum pelajaran dimulai kita kan sudah ada kesepakatan kelas, ada aturan kelas yang harus ditaati. Salah satunya memakai seragam sesuai jadwal. Maka dari itu kita harus selalu mentaatinya agar menjadi anak yang selalu disiplin, ya dah. Terus kemudian apa yang cita-cita apa yang kamu inginkan? Menjadi pemain sepak bola. Tentunya kalau menjadi pemain sepak bola itu harus disiplin waktu, ya, disiplin berseragam, disiplin latihan. Itu kan ya, kita harus memulai disiplin dari diri sendiri, ya, dari hal yang terkecil. Jadi kesalahan yang kemarin jangan diulangi lagi ya. Ibu pintar sebenarnya agar kamu menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas waktunya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 ya. Kemarin saya mendapatkan laporan dari ibu guru kelas kamu. Apa kesalahan kamu? Tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Mengapa kamu melakukan itu? Bermain apa? Dengan pelajaran yang telah diberikan kepada bermain itu boleh, tapi harus ada waktunya, ya kan? Ada tempatnya. Kalau waktu istirahat
konsentrasi dalam belajar. Percayakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat antara guru dan siswa sebelum pelajaran. Iya tuh? Iya, salah satunya apa? Mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi apa toh nanti biasanya polisi. Polisi itu juga harus disiplin, ya toh? Disiplin dalam depannya, tidak boleh terlambat. Kemudian kalau kita ingin meraih cita-cita juga harus belajar mulai dari sekarang, ya toh? Oh, kamu sudah punya cita-cita yang bagus menjadi polisi, jadinya kamu harus mengejar cita-cita itu dengan cara apa? Rajin belajar. Lalu apa yang akan kamu lakukan ketika nanti kamu kembali ke kelas? Belajar dengan pelan, ya dah, pintar, belajar dengan rajin, harus melaksanakan tugas dari ibu guru dan mengumpulkannya tepat waktu. Semoga cita-citamu nanti tercapai menjadi orang yang sukses dan menjadi polisi yang bagus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang dengan arahan Bu Nurul, lebih baik, dan saya akan memakai dengan lengkap. Terima kasih. Ya, Agatha, kelas 5 SDN Kementerian 4. Saya senang mendengarkan dari Bu Nurul. Semoga jadi lebih baik. Terima kasih. Apakah Bapak Ibu sudah memahami tentang materi yang saya sampaikan? Alhamdulillah. Terima kasih. Adakah saran dan kritik? Silakan yang mewakili, monggo. Dari materi yang sudah Ibu paparkan hari ini, pada dasarnya setiap anak harus mempunyai pegangan diri untuk menjadi lebih baik lagi, dan jika anak berbuat kesalahan memang seharusnya ada hukuman untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, acara hari ini telah berjalan dengan lancar dan saya bisa menarik benang merah dari kegiatan kita hari ini, yaitu ketika kita akan menangani siswa, kita bisa menangani seperti kasus-kasus siswa atau masalah siswa, kita bisa menggunakan segitiga restitusi, yaitu langkah yang pertama kita bisa menstabilkan identitas, yang kedua kita bisa memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir kita bisa menanyakan keyakinan kelas. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.